Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dunia kerja tak hanya soal rutinitas, tetapi tentang bagaimana kita belajar dari sistem, memahami proses, dan menyumbangkan perubahan meski kecil. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Faedah dengan NPM 412242311061, mahasiswa Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STS IPMM CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, dan selaku dosen pembimbing magang. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sistem administrasi termasuk pengelolaan arsip mengalami perubahan yang signifikan. Pengarsipan yang dulunya dilakukan secara manual, kini beralih ke sistem digital berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, dan keamanan data. Namun, dalam praktiknya, banyak instansi pemerintah di Indonesia masih berada dalam tahap transisi dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk di Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur. Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur telah menggunakan Microsoft SharePoint sebagai platform pengelolaan arsip digital. Meski sistem sudah diterapkan, masih ditemukan berbagai kendala seperti penamaan file yang tidak seragam, link file yang tidak akurat, hingga ketidaklengkapan dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengarsipan digital di BGTS belum berjalan secara optimal. Padahal pengelolaan arsip telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengelolaan arsip elektronik yang menekankan pentingnya ketersediaan dan kemudahan akses arsip elektronik dalam birokrasi. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan arsip digital menjadi hal yang mendesak. Salah satunya melalui pemanfaatan maksimal Microsoft SharePoint sebagai platform kolaboratif berbasis web yang telah terbukti dalam berbagai penelitian mampu meningkatkan efisiensi pencarian dan pemeliharaan arsip secara digital. Berdasarkan fenomena tersebut, saya tertarik untuk mengangkat judul Optimalisasi Pengelolaan Arsip Digital melalui Microsoft SharePoint di Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur. Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur atau dikenal dengan BGTS merupakan salah satu unit pelaksana teknis atau UPT di bawah naungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang beralamat di Jalan Ahmad Nasution nomor 264 Kota Bandung. BGTS memiliki spesialisasi dalam kegiatan penelitian, pengujian, dan pengembangan teknologi di bidang geoteknik, desain terowongan, serta analisis struktur jalan. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan pembangunan serta dinamika teknis di lapangan, Kementerian PUPR melakukan penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga. Penyesuaian ini dilakukan melalui perubahan nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian PUPR. Melalui peraturan tersebut, pada tanggal 2 Juni 2020, nama unit ini ditetapkan menjadi Balai Geoteknik dan Terowongan sebagai bentuk penegasan terhadap fokus lembaga dalam menangani solusi geoteknik dan pengembangan teknologi terowongan. Namun dalam kurun waktu yang relatif singkat, yakni hanya beberapa bulan kemudian, dilakukan penyempurnaan kembali terhadap nomenklatur organisasi, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2020. Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nama dan struktur unit ini disempurnakan menjadi Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur atau BGTS. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi peran strategis balai yang tidak hanya terbatas pada aspek geoteknik dan terowongan, tetapi juga mencakup aspek struktur, jalan dan jembatan yang merupakan bagian vital dari sistem transportasi nasional. Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan penerapan teknologi, alih teknologi, mitigasi, dan layanan teknis melalui koordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur menyelenggarakan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 sebagai berikut. 1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran. 2. Penyiapan standar, prosedur, dan kriteria teknis teknologi. 3. Pelaksanaan pengkajian, pengembangan, dan penerapan teknologi. 4. Pelaksanaan mitigasi. 5. Pelaksanaan ahli teknologi. 6. Pelaksanaan layanan teknis meliputi drilling teknologi, advis teknis, pendampingan teknis, uji laboratorium, dan uji lapangan. Yang 7. Pelaksanaan dan koordinasi pembangunan zona integritas, pelaksanaan fungsi kepatuhan intern, dan manajemen risiko sesuai dengan kewenangannya, serta koordinasi administrasi, penerapan sistem pengendalian intern balai. Dan yang terakhir, pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan umum, barang milik atau kekayaan negara, komunikasi publik, dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur didukung oleh unit-unit di bawahnya, yaitu struktur organisasi Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur atau BGTS adalah sebagai berikut. Yang dipimpin oleh Bapak Panji Krisnawardana, STMT, selaku Kepala Balai, yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan teknis maupun manajerial di lingkungan Balai. Dalam pelaksanaan tugas harian, beliau dibantu oleh Ibu Indira Dwi Putri, SOS, MT, yang menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha atau Kasuban TU yang mengelola administrasi umum, pegawaian, keuangan, dan arsip, serta kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari para insinyur dan ahli teknis yang bertugas menjalankan kajian, uji teknis, dan pengembangan desain berbasis teknologi. Selama saya magang, saya ditempatkan di bagian kepegawaian dan dibimbing langsung oleh Bapak Asep Nurdin, SAP, selaku pengelola kepegawaian. Waktu pelaksanaan kerja magang dilakukan mulai pada tanggal 26 Februari sampai 28 Mei. Dengan sistem kerja Work from Office atau WFO selama 5 hari kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat, dengan penyesuaian jam kerja khusus selama bulan Ramadan sebagai berikut. Selama menjalankan kegiatan magang, saya berkesempatan untuk terlibat secara langsung dalam berbagai tugas yang berkaitan dengan kepegawaian. Di antaranya, menginput data analisis beban kerja atau ABK ke dalam sistem Cianjur. Kegiatan ini mencakup pengunduhan, penyesuaian nama file, pengompresan, dan pencocokan data dengan peta jabatan. Lalu pengarsipan digital melalui Microsoft SharePoint dengan mencatat data dari berbagai surat penting ke dalam Excel digital dan menyusun dokumen fisik dalam bak banteng, serta menautkan dokumen elektronik secara langsung pada sistem. Selain itu, saya juga merekap kehadiran pegawai dari sistem Brapo untuk perhitungan tunjangan kinerja dan uang makan, serta mengelola dokumen SKP tahun 2024, mulai dari penggabungan file triwulan, pengecekan kelengkapan, hingga pengunggahan ke SharePoint dan sistem e-kinerja.
Saya juga menginput data pengembangan kompetensi seperti webinar, diklat ke dalam sistem EHRM dan SharePoint, serta melakukan rekapitulasi tunjangan kinerja dan uang makan dengan mencocokkan data kehadiran dari Bravo. Di samping itu, saya menyusun surat-surat resmi seperti surat tugas WFH atau WFA, pengangkatan narasumber, dan fakta integritas. Saya juga menginput data kenaikan pangkat atau KP dan kenaikan gaji berkala atau KGB berdasarkan pengecekan masa kerja pegawai di EHRM. Terakhir, saya membantu memperbarui data jabatan dalam format Excel yang mencakup uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, dan perangkat pendukung. Dari seluruh kegiatan tersebut, saya menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan arsip digital. Pertama, penamaan file tidak seragam antara satu dokumen dengan lainnya, sehingga menyulitkan proses pencarian otomatis. Kedua, banyak link file pada Excel Recap yang hanya mengarah ke folder umum, bukan langsung ke dokumen yang dimaksud, sehingga membutuhkan waktu untuk menemukan file yang dicari. Ketiga, saya menemukan bahwa dokumen digital yang tidak lengkap atau tidak ada meskipun dokumen fisiknya tersedia dan telah diproses sebelumnya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan arsip digital di BGTS, saya mengusulkan beberapa solusi. Di antaranya, pertama, penting untuk menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur atau SOP pengarsipan digital yang mencakup penamaan file, struktur folder, alur pemindaian, dan input data ke Microsoft SharePoint dan Excel. SOP ini akan menjadi pedoman kerja yang seragam guna meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas. Kedua, perlu dilakukan pelatihan teknis dan sosialisasi internal secara rutin kepada pegawai yang terlibat dalam proses pengarsipan agar mereka memiliki keterampilan dalam menggunakan SharePoint, mengelola dokumen digital, dan mengisi metadata secara akurat. Ketiga, sistem akses file perlu ditingkatkan melalui optimalisasi metadata dan penerapan tautan langsung atau direct link dalam arsip digital untuk mempercepat pencarian dokumen dan mencegah kebingungan. Terakhir, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap sistem yang sudah berjalan untuk memastikan SOP dijalankan dengan benar, dokumen tersimpan rapi, dan sistem digital digunakan secara maksimal dalam mendukung kinerja arsip yang lebih efisien. Berdasarkan kegiatan magang dan hasil analisis yang saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa pengelolaan arsip digital di BGTS melalui Microsoft SharePoint belum berjalan secara optimal. Masalah utama terletak bukan hanya pada teknologi, tetapi pada kurangnya standar operasional dan keterampilan teknis pegawai. Oleh karena itu, pengelolaan arsip digital yang efektif memerlukan integrasi antara sistem, teknologi informasi, kesiapan sumber daya manusia, dan tata kelola yang terstruktur. Melalui kegiatan magang ini, saya belajar bahwa perubahan kecil dalam sistem pengarsipan dapat berdampak besar terhadap efisiensi dan efektivitas kerja. Dan saya menyadari bahwa pengalaman ini adalah bagian penting dalam proses pembelajaran saya, bukan sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai calon profesional yang siap menghadapi tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai BGTS atas bimbingan dan pengalaman berharga yang saya dapatkan, serta kepada dosen pembimbing dan Universitas Winaya Mukti atas dukungan selama kegiatan magang ini berlangsung. Semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.